Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik Ibu Dr. Hajah Teti Ratnasih MAG, dan tidak lupa kepada teman-teman saya, teman-teman di kelas A atau di pendidikan bahasa Arab yang saya hormati juga. Kenalkan, nama saya Dilan Hidayatullah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit hasil riset saya mengenai sistem pembelajaran di pesantren saya, khusus di pesantren Salafi atau pesantren Salafiyah. Sebelumnya, apa sih pesantren Salafiyah itu? Salafiyah atau artinya terdahulu adalah sebutan bagi pondok-pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning. Nah, maksudnya kitab kuning di sini maksudnya karena ya kertasnya berwarna kuning gitu. Pesantren salaf identik dengan pesantren tradisional klasik yang berbeda dengan pesantren modern. Kan di sini juga terdahulu gitu kan, salaf dalam hal metode pengajaran dan infrastrukturnya gitu. Jadi dalam pesantren Salafi, di pesantren saya yang hasil riset pesantren saya identik ya dengan klasik, baik itu dengan mengaji atau dengan seperti halnya makan, halnya memasak, itu sangat klasik ya, sangat tradisional. Beda dengan pesantren modern. Nah, pada dasarnya pesantren salaf adalah bentuk asli dari lembaga pesantren itu sendiri. Sejak munculnya pesantren, format pendidikan pesantren adalah bersistem salaf. Kata salaf di belakang kata pesantren merupakan bahasa Arab yang berarti terdahulu, ataupun klasik atau kuno, atau bisa juga tradisional, atau bisa juga diartikan bahwa pesantren tersebut selalu menjunjung dan mengamalkan ajaran-ajaran orang-orang salaf. Maksudnya orang-orang salaf di sini para ulama salaf. Melalui kitab-kitab karyanya disebut dengan kitab kuning. Kenapa kitab kuning ya? Karena zaman dulu kualitas kertas tidak sebagus sekarang gitu. Tapi bukan hanya dilihat dari segi warnanya saja, sama Pak. Sekarang juga banyak kitab-kitab yang berwarna putih, namun isi dari kitab kuning tersebut. Seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit pesantren salaf yang beradaptasi gitu dan mengkombinasikan sistem pembelajaran modern dalam klasifikasi tipe pesantren di lingkungan Kemenag. Nah, dan sekarang juga pesantren salaf juga harusnya ada data yang terdaftar di Kemenag, baik itu data emis atau data-data yang lainnya. Nah, disebut juga pesantren kombinasi. Kemenag membagi tipe-tipe pesantren. Ada juga pesantren Salafiyah, salaf ya, pesantren salaf, dan juga pesantren Khalafiyah, dan juga pesantren kombinasi. Maksudnya di sini pesantren salaf yang sudah dicampur dan dikombinasikan dengan sistem pelajaran modern. Nah, adapun metode belajar dan metode mengajar di pesantren salaf, khusus di pesantren saya juga, umumnya di pesantren salaf semua khususnya di Jawa Barat atau di Indonesia ya, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode sorogan, yang kedua metode watonan. Sorogan atau sorogan bandongan ya, dengan metode klasik. Sorogan itu apa ya? Sorog itu kan kayak, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Sorog itu kan kayak ada laci ya. Laci, maksudnya sorog bisa masuk, bisa ke dalam. Nah, jadi maksudnya talaki, disebut juga dengan talaki dalam sistem belajar mengajar, di mana santri membaca kitab yang dikaji di depan
ustadz atau kiai. Jadi santri itu membaca kitab kitab kuning, baik itu kitab fikih, baik itu Safinatun Najah, Fathul Qorib, atau misalkan kitab nahwu, misalkan Jurumiyah, baik itu Ibriti, baik itu misalkan kitab sorofnya Kailani atau misalkan Nadul Maksud, banyak lah. Itu baik juga tasawufnya ya, banyak. Nah, santri itu membaca kitab di depan kiainya gitu. Adapun nanti jikalau ada suatu kalimat atau mungkin jumlah yang tidak diketahui baik itu makna maupun i'rabnya, nanti akan dibenarkan oleh sang kiai. Nah, kayak itu kan mendengarkan dan memberi makna gitu pada kitab tersebut. Nah, metode sorogan dan wetonan merupakan metode klasik dan paling tradisional. Ada sejak pertama kali lembaga pesantren didirikan dan masih tetap eksis dipakai sampai saat ini. Adapun metode klasikal adalah metode sistem kelas yang tidak berbeda dengan sistem modern. Hanya saja bidang studi yang diajarkan mayoritas adalah keilmuan agama. Adapun kultur atau mungkin ciri khas dari pesantren salaf ini tersebut, yang pertama melestarikannya pemakaian aksara Jawi Pegon dalam pengajian kitab kuning. Apa itu aksara Jawi Pegon? Misalkan contoh, saya menulis Dadang Hidayatullah, atau misalkan perkembangan peserta didik. Nah, nanti di sini ada perkembangan peserta didik. Jadi bahasa Arab, cuman apa ya? Ini kan bahasa Arab, atau misalkan bahasa Indonesia cuman ditulis dengan bahasa Arab gitu, misalkan perkembangan peserta didik P ro gitu kan, per ka mim ba nun ro perkem gitu kan. Jadi disambungkan, jadi itu makna pegon. Selanjutnya dalam pengajaran kitab kuning memakai sistem makna gundul dan makna terjemah bebas sekaligus apa ya, murad. Murad itu ya mungkin penjelasannya juga. Nah, sangat menganjurkan para santri putra untuk memakai sarung dan peci dalam kegiatan sehari-hari. Dan juga berada di bawah naungan NU atau Rabithah Ma'hadi Islamiyah RMI NU ya. Mengajarkan mengamalkan yang pertama mazhabnya fikih Syafi'i ya, seperti tadi kitab Syafinatun Najah, kitab Fathul Qorib itu bermazhab Syafi'i. Adapun akidahnya itu akidah metodologi Asy'ariyah. Ya. Dan juga tasawufnya metodologi Al-Ghazali. Seperti misalkan kitab Al-Ghazali itu misalkan kitab Ihya Ulumuddin ya. Nah, dan juga memiliki rutinitas pembacaan tahlil, istighosah, manaqib, atau misalkan manaqib itu pembacaan biografi para ulama yang sudah meninggal ya, para ulama, dan mengambil makna dan mengambil pelajaran dari kisah ulama tersebut dengan berjamaah. Dan juga memperingati Maulid Nabi dengan membaca kitab-kitab sirah nabawiyah, baik itu Simtud Duror, baik itu Diba, baik itu Maulid Al-Barzanji kan, Al-Barzanji gitu. Atau mungkin diiringi dengan hadroh ya, hadroh atau rebana atau terbang. Sistem selanjutnya sistem penerimaan santri tanpa seleksi. Jadi tidak ada kata seleksi gitu di pesantren salaf itu. Setiap santri yang masuk langsung diterima, karena dalam pesantren salaf itu ya akan mengajarkan santri yang belum bisa gitu kan. Adapun misalkan diseleksi dulu harus bisa, bagaimana gitu kan, orang santri yang masuk itu kan ingin bisa gitu, ingin belajar mengaji. Nah, jadi ya secara kabahulaan gitu kan kalau bahasa Sunda itu ke ya, dari zaman dulu itu kan klasik. Jadi sistemnya itu tadi sistem sistem sorogan gitu kan, sistem sorogan, sistem ada kan ayat peribahasanya itu ada mendidik ya kan, ada pendidik, ada sistem memberi pelajaran juga gitu kan, ada juga saling menyayangi gitu kan. Jadi dalam pesantren salaf itu bukan hanya sekedar belajar saja. Nah, di sini hubungan dengan perkembangan peserta didik itu bukan hanya belajar saja gitu, tetapi dilatih untuk melatih mental, dilatih untuk melatih kesabaran dan cobaan hidup.
itu akan melatih mental, itu akan dan menyebabkan dan akan menjadi berkembang gitu kan, tumbuh dan berkembang dalam santri tersebut. Nah, setiap santri yang masuk langsung diterima, sedangkan penempatan kelas sesuai dengan kemampuan dan dasar ilmu agama yang dimilikinya. Nah, selanjutnya mengenai ciri khas ya, ciri khas kualitas keilmuan. Nah, dalam ciri pesantren salaf itu, yang pertama cirinya menguasai literatur klasik Islam berbahasa Arab. Sebagai misalkan membaca kitab ya, kitab gundul itu kan nah ciri dari pesantren salaf itu pasti bisa membaca kitab gundul dengan rapih. Maksudnya rapih di sini yaitu dengan membaca sesuai kaidah ilmu sorof gitu kan. Apabila ini dibaca rofa, ya harus dibaca rofa. Rofanya dengan apa? Ada dengan wau, dengan dengan alif, gitu kan. Ada dengan domah, dengan wau, dengan alif, dengan nun. Nah, beda-beda ya. Tergantung lafadznya gitu kan. Nah, selanjutnya menguasai ilmu gramatik bahasa Arab dengan nahwu, sorof, adapun banyak alud, bayan, ma'ani, badai, misalkan balagoh, mantek ya, secara mendalam karena ilmu-ilmu tersebut dipelajari sangat intens dan menempati porsi cukup besar dalam kurikulum pesantren salafi tersebut. Nah, dan juga selanjutnya ini yang cukup sangat penting, bahkan sangat penting yaitu memiliki sanad ilmu agama yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti kata guru saya, al ilmu bisanad. Jadi ilmu itu dengan sanad gitu. Banyak ilmu kita bisa mengambil di dalam Google. Ilmu kita bisa mengambil di YouTube. Cuman keberkahan dari ilmu tersebut gitu harus bersanad dari seorang guru gitu. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari pesantren salaf. Mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari riset saya dan juga pengalaman saya mengenai mondok atau mengenai eh, pendidikan dan pengajaran di mana di pondok pesantren khususnya di pondok pesantren salaf. Adapun eh, adapun hubungan gitu. Adapun hubungan dari eh, mata kuliah perkembangan peserta didik dan eh, pesantren salaf dan metode pendidikan dan pengajaran pesantren salaf adalah dalam perkembangan. Jadi santri yang pertama dilatih untuk mandiri, baik itu makan, baik itu nyuci, baik itu mengaji. Nah, jadi bedanya dengan pesantren modern itu, selalu kata bahasa Sundanya itu, kumaha hoyong, mun hoyong bisanya ngaji gitu kan. Mun hoyong bisanya ngaji atau kalau pengen bisa ya belajar sungguh-sungguh gitu kan. Tidak ada gebrakan-gebrakan seperti pesantren-pesantren modern. Nah, itu. Kalau yang tidak mau bisa ya nggak apa-apa, mondok aja gitu. Tapi pasti ada kelebihannya seperti tadi melatih mental, bisa memasak dengan klasik, dengan ngaliwat atau misalkan dalam tungku itu. Nah, itu akan melatih itu kan kedewasaan, akan melatih kedisiplinan, akan melatih akan melatih mental ya, mental pada anak gitu kan, pada anak yang pesantren pada seorang anak yang pesantren akan menjadi bakal juga di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi penyampaian dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.